Kaum Nuh menolak karena kesombongan sosial. Mereka menilai manusia dari harta dan jabatan, bukan dari kebenaran. Inilah penyakit hati yang terus diwariskan. Ketika kebenaran datang dari yang sederhana, manusia malah meremehkannya. Padahal Allah memuliakan siapapun yang ikhlas. Saat semua upaya tak lagi membuahkan hasil, Allah memberikan perintah yang tak pernah terbayang sebelumnya. Dia memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah kapal dan menegaskan bahwa proses itu akan berlangsung di bawah pengawasan serta petunjuk langsung darinya. Orang-orang yang melintas menertawakan pekerjaan Nuh. Mereka mengejeknya, mengatakan bahwa ia sudah gila karena membangun sebuah bahtera besar. Bagi mereka, apa yang dilakukan Nuh tak lebih dari bahan olok-olok. Mereka pasti akan mengejek dan merendahkannya. Dan Nuh tidak membalas ejekan mereka. Ia hanya menatap tenang, menyadari bahwa apa yang terjadi sudah disampaikan Allah sebelumnya. Ia membiarkan ayat itu menjadi kenyataan yang ia saksikan sendiri. Sebuah kapal di atas tanah yang tandus, sementara hujan tak nampak. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Nuh terus bekerja dengan tangannya sendiri. Setiap pukulan palu disertai zikir. Setiap papan kayu disatukan dengan doa. Iman Nabi Nuh diuji bukan di tengah badai, tapi saat badai belum datang. Ia taat, bahkan ketika sebelum melihat tanda apapun. Kemudian tibalah hari itu. Hari ketika bumi dan langit seolah bersatu dalam satu perintah. Segala yang tenang mendadak berubah. Pertanda bahwa perintah Allah telah datang. Air keluar dari tanah, hujan jatuh dari langit, dan gunung-gunung tertutup ombak. Di tengah hiruk-pikuk banjir yang mulai meninggi, Nuh berusaha memanggil anaknya dengan suara yang nyaris tenggelam oleh gemuruh air. Ia memohon agar anaknya ikut naik ke atas bahtera.
dan tidak tetap bersama orang-orang yang membangkang. Momen itu justru menjadi salah satu panggilan paling pilu yang pernah ia lontarkan. Namun anaknya berdiri di atas sebuah bukit yang mulai dikepung air hanya dengan membalas dengan keyakinan keliru. Ia berkata bahwa ia akan mencari perlindungan di sebuah gunung tinggi, yakni tempat itu bisa menyelamatkannya dari air yang terus naik. Nuh memejamkan mata, menyadari tak ada tempat berlindung dari keputusan Allah. Dalam sekejap, gelombang datang dan anak itu hilang dalam air yang bergejolak. Bukan hanya seorang nabi yang diuji, tapi juga seorang ayah yang kehilangan. Pesan dari Allah begitu dalam. Keselamatan bukan tentang darah dan keturunan, tapi tentang iman yang menyelamatkan hati. Seorang anak bisa terpisah dari ayahnya bukan karena jarak, tapi karena pilihan. Pernah nggak kita merasa, aku sudah berusaha benar, tapi justru diremehkan, ditertawakan, bahkan tidak didukung? Surat Hud berbicara langsung ke luka itu. Allah berfirman kepada Nabi Nuh, "Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina." Buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan wahyu kami. Pesannya jelas, fokuslah bekerja, bukan mencari validasi. Hari ini banyak orang kelelahan secara mental, bukan karena hidupnya salah, tapi karena ingin semua orang mengerti prosesnya. Lalu Allah melanjutkan, "Wala tukhatibni fil ladzina dzalamu." Jangan engkau bicara kepadaku tentang orang-orang zalim itu. Artinya apa? Tidak semua orang harus kamu selamatkan. Tidak semua hubungan harus dipertahankan. Melepaskan bukan berarti egois, tapi tahu batas agar jiwa tetap sehat. Kemudian ayat berikutnya, wa yasna'ul fulk. Nabi Nuh, dia membangun perahu. Setiap kali pemimpin mereka melewatinya, sakhiru min, mereka mengejeknya. Nabi Nuh tidak berhenti, tidak membalas setiap ledekan itu, tidak sibuk menjelaskan, karena perubahan besar terlihat aneh bagi orang yang belum siap berubah. Hari ini juga sama. Saat kita mulai hidup lebih sadar, lebih jujur, lebih dekat kepada Allah, ejekan sering datang lebih dulu daripada dukungan. Surat Hud mengajarkan ketenangan yang mahal. Kerjakan tugasmu, abaikan ejekan yang tidak membangun. Serahkan hasilnya pada Allah. Karena bahtera tidak dibangun untuk dipahami semua orang, tapi untuk menyelamatkan mereka yang mau naik ke dalamnya.
Allah menutup kisah ini dengan sebuah pesan yang lembut namun kuat. Allah mengingatkan agar kita tetap bersabar, karena pada akhirnya kemenangan dan kesudahan yang baik selalu menjadi milik orang-orang yang bertakwa. Kisah Nabi Nuh bukan hanya tentang kapal dan banjir, tapi tentang iman yang teguh di tengah ejekan. Udara segar terasa. Langit biru muncul untuk pertama kali setelah lama muram. Ketika akhirnya bumi menyerap kembali airnya dan langit mereda dari hujannya. Bahtera itu perlahan berhenti di puncak Gunung Judi. Orang-orang keluar dari kapal, menatap dunia baru yang telah dibersihkan. Dari mereka, kehidupan kembali dimulai. Dari mereka, bumi belajar tentang arti bersih lahir dan batin. Karena tidak semua yang ditenggelamkan itu hukuman, kadang itu cara Allah menyelamatkan. Badai akan reda, ujian akan berhenti, dan mereka yang tetap bertahan dalam iman akan selalu menemukan tempat berlabuh di bawah rahmat-Nya. Di bulan suci penuh cahaya, kita berkumpul buka cerita tentang perjuangan para rasul membawa